Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Brianti Tasrif, NIM T2018-1416. Saya dari kelompok 5 PIA 9 dalam memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah yang diampu oleh Bapak Mahrus Zainul Umam MPD. Di sini saya kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang materi puasa, di mana dalam puasa terdapat 6 subpokok pembahasan. Yang pertama, makna atau arti dari puasa. Kemudian kedua adalah rukun puasa. Kemudian ketiga ada syarat sah dan syarat wajib puasa. Keempat ada hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Kelima ada macam-macam puasa sunnah, dan yang keenam ada hikmah puasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makna puasa dan rukun puasa. Puasa adalah rukun Islam ketiga yang sering kita lakukan sebagai umat Islam dan menjadi sebuah kewajiban juga bagi puasa yang wajib. Puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seharian penuh, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama niat, tentunya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian yang kedua ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal apa saja yang membatalkan puasa akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Di mana syarat wajib puasa di sini ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu berakal dan baligh, yang ketiga yaitu suci dari hadas besar, yaitu haid dan nifas, yang keempat yaitu puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa di sini ada 10. Yang pertama yaitu masuknya suatu ke dalam perut, yang kedua yaitu masuknya suatu ke dalam lubang telinga, yang ketiga yaitu masuknya suatu ke dalam dubur atau kubul, yang keempat yaitu muntah yang disengaja, yang kelima yaitu bersenggama, yang keenam yaitu keluarnya mani, yang ketujuh yaitu haid, yang kedelapan nifas, 9 yaitu gila, dan yang terakhir yaitu murtad. Adapun orang yang batal puasanya dikarenakan bersenggama, maka ia harus wajib mengganti puasanya dan ditambah dengan kafaroh, yaitu memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka ia harus memberi makan 60 fakir miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dodi, NIM T2018-1441. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu puasa sunnah, yang kedua yaitu hikmah-hikmah puasa. Yang pertama puasa sunnah. Puasa sunnah di sini pengertiannya sama halnya dengan puasa wajib. Yang membedakan ialah kalau puasa sunnah ialah ibadah puasa yang dilakukan tanpa adanya kewajiban, tanpa adanya perintah langsung dari agama. Lain halnya dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib ialah puasa yang dilakukan karena adanya perintah, karena adanya kewajiban untuk melaksanakannya. Puasa sunnah di sini dilaksanakan karena hanya semata-mata ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ingin mendapat tambahan pahala dari Allah, maka bisa dengan cara melaksanakan puasa sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini puasa sunnah ada beberapa macam.
Macam-macam puasa sunnah yang bisa kita laksanakan ialah seperti halnya yang pertama, puasa Senin dan Kamis. Puasa ini dilakukan setiap minggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Puasa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua ada yang namanya puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid ini puasa di tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Juga ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini ialah puasa yang dilakukan 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hikmah-hikmah puasa. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan ada hikmah di balik semua itu. Sama halnya dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ialah yang pertama, yaitu sebagai perisai atau pelindung bagi orang-orang yang melaksanakannya. Maksudnya ialah puasa dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua yaitu melatih kesabaran dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Khususnya terima kasih kepada Bapak Mahruz Zainul Umam, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.